dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom saudara, berjumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Nah saudara, ada orang bilang untuk menjadi sukses Anda perlu bergaul dengan orang-orang sukses. Untuk menjadi berhasil Anda perlu belajar atau mendengar pengajaran-pengajaran dari orang yang berhasil. Supaya apa? Supaya kita, saudara, dapat menjadi orang sukses. Nah saudara, apakah hanya dari orang sukses kita bisa belajar? Ternyata saudara, kita juga dapat belajar dari orang yang gagal, dari orang yang jatuh. Pelajaran apa yang kita ambil? Supaya kita hati-hati, kita penuh pertimbangan, supaya kita tidak gagal seperti orang yang sudah pernah gagal atau sudah pernah jatuh. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang pernah gagal dalam kehidupannya, yang bernama Yudas Iskariot, saudara. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehidupan Yudas Iskariot ini? Mari buka bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 14. Saya bacakan, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas ini
salah satu murid Yesus. Dia dapat dikatakan orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Tapi dari kedua murid yang Yesus punya, ternyata Yudas akhirnya gagal. Dari kehidupan Yudas ini kita akan belajar, saudara, supaya kegagalan yang Yudas alami kita tidak mengalaminya dalam kehidupan ini. Makanya saking negatifnya nama Yudas itu, tidak ada mungkin orang yang menamakan nama anaknya Yudas Iskariot, saudara, karena konotasi nama Yudas ini identik dengan pengkhianatan. Nah, nama Yudas Iskariot ini diambil dari kota tempat kelahirannya, yaitu kota Kiriot. Arti nama Yudas adalah terpujilah Tuhan. Tapi kontras dengan perbuatan yang dilakukan Yudas. Dia melakukan sebuah perbuatan yang tentu tidak terpuji. Dari kehidupan Yudas ini kita belajar, saudara. Yang pertama, Yudas itu gagal mengamalkan ajaran dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mau pikir, Yudas ini dipilih oleh Tuhan Yesus dengan sebuah doa. Jadi Tuhan Yesus naik ke atas bukit, kemudian dia berdoa, kemudian dia turun dari bukit, kemudian dia memilih murid-muridnya. Nah, apakah pilihan Yesus salah? Tentu saya percaya tidak, saudara. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, Yudas justru yang salah dalam memilih jalan. Salah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, saudara, Yudas gagal mengamalkan ajaran Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi ini kontra, saudara, karena Yudas tidak berada di lingkungan yang buruk, tidak berada di lingkungan yang tidak baik, tetapi Yudas berada di lingkungan yang baik. Dia ada di sekeliling orang-orang yang baik, dia ada bersama-sama dengan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, tidak diamalkannya dalam kehidupannya. Jadi sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, Yudas tidak mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia gagal dalam hal kehidupannya terhadap perilakunya, saudara. Jadi kegagalan Yudas, dia gagal mengamalkan ajaran Yesus. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Kita adalah murid-murid Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Dalam kehidupan ini, seharusnya perilaku kita, tutur kata kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, harusnya senantiasa mencerminkan atau membuat orang melihat bahwa dalam diri kita ada Yesus. Membuat orang mengenal siapa Yesus lewat saudara. Jadi saudara, dalam kehidupan ini, jangan kita mempresentasikan hal yang buruk, hal yang negatif. Karena orang bukan hanya melihat pribadi kita, siapa kita, tapi orang juga melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi Yudas yang pertama, dia gagal mengamalkan ajaran Yesus, padahal dia berada di lingkungan yang baik, padahal dia berada di dekat Yesus. Jangan sampai saudara kelihatannya rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin ikut persekutuan, tapi saudara gagal mengamalkan ajaran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kegagalan Yudas yang kedua adalah Yudas gagal menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saudara, dari ke-12 murid Yesus, Yudas ini terpilih atau Yesus menunjuk untuk menjadi seorang bendahara yang mengelola, memanage keuangan di dalam ministry pelayanan Yesus. Artinya Yudas punya posisi jabatan yang strategis di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya bendahara, tapi Yudas juga yang sering berinteraksi dengan orang-orang pada saat itu, yang menolong orang-orang miskin, yang membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain. Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Yudas, saudara. Dan Yudas ini dikenal oleh banyak orang sebagai pengikut Kristus, artinya orang yang dipercaya sama Yesus Kristus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia dipercayakan sebuah kepercayaan kepada Yudas, dia gagal mengamalkannya dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara dapat melihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, ketika ada seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Kemudian Yudas menegur bahwa jangan memboros-boroskan uang dengan menumpahkan minyak yang mahal. Kalau dijual bisa dipakai buat pelayanan. Terkesan rohani kata-katanya Yudas ini, tapi
Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dibilang begini, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi motivasi dari Yudas ini tidak betul, saudara. Sepertinya kata-katanya manis, peduli terhadap orang-orang miskin, padahal tujuannya sebenarnya ada udah di balik batu. Dia orang yang tidak jujur, dia orang yang tidak dapat dipercaya. Hari-hari ini kepercayaan, kejujuran adalah hal yang langka, saudara. Ada banyak orang yang jatuh, yang gagal dalam hal kejujuran. Kita melihat di berita ada seorang gubernur yang punya stigma positif, orang dikenal orang baik, orang yang jujur, tapi toh tertangkap KPK karena korupsi. Ada banyak orang-orang yang gagal menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saudara, ketika kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, kita sedang jatuh amat dalam kehidupan ini. Kita sedang membuka pintu kegagalan yang amat lebar dalam kehidupan ini. Ketika kita dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal uang, saudara, maka dalam hal-hal besar pun kita dapat dipercaya. Yudas, dia gagal dalam menjaga kepercayaan yang Yesus berikan kepada dia. Nah, hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada saudara? Ada bisnismu, ada usahamu, ada pekerjaan yang baik, atau kau mungkin punya jabatan-jabatan strategis di dalam hidupmu. Jadilah orang yang dapat dipercaya, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang berintegritas. Karena orang yang jujur, orang yang berintegritas, jalannya saya percaya akan selalu naik, akan selalu diberkati meskipun dihadapi banyak tantangan. Tapi sebaliknya, kalau saudara hari ini punya jabatan, saudara punya bisnis, tapi Anda berlaku curang, berlaku tidak jujur, mungkin sepertinya tidak terjadi apa-apa, tapi cepat atau lambat sebuah kebusukan yang disimpan pasti akan tercium. Jadi yang kedua, Yudas gagal mengamalkan atau menjaga kepercayaan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, Yudas gagal mempertahankan kehormatannya. Sebagai murid Kristus, tentu ini posisi yang terhormat. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus menerima anugerah keselamatan dalam Dia, itu terhormat, saudara. Tapi ketika saudara melayani Yesus Kristus Tuhan, saudara jadi hamba Tuhan, saudara jadi pendeta, saudara jadi pelayanan Tuhan, saudara jadi diaken, diakones, penatua, ini sebuah kehormatan. Kenapa, saudara? Kita harus menjaga, karena ini diberikan karena kita orang yang layak dipercaya misalnya. Tapi ketika kita tidak menjaga kehormatannya, kehormatan diri kita, saudara, kita sama saja dengan mempermalukan Tuhan. Yudas gagal mempertahankan kehormatannya ketika dia menjual gurunya Yesus demi 30 keping perak. Saudara, kehormatan kita jangan sampai dapat dibeli dengan uang atau hal-hal yang bersifat fana. Tapi jagalah kepercayaan apa yang Tuhan berikan kepada saudara dengan sebaik-baiknya, dengan penuh martabat. Jangan sampai kita gagal seperti Yudas. Ada banyak orang yang punya jabatan, yang berstatus sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, hari-hari ini jatuh. Karena kenapa, saudara? Tidak bisa menjaga kehormatannya. Tidak bisa menjaga kehormatan. Mungkin saudara, orang-orang yang dikenal sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, tapi kita tidak bisa menjaga kehormatan kita. Dengan apa, saudara? Kita berlaku curang, kita menipu orang, kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Kita jadi orang yang berbeda ketika kita pelayanan dan ketika kita tidak pelayanan. Yudas gagal dalam hal ini. Sepertinya kalau dilihat secara kasat mata, dia orang yang rohani, dia orang yang melayani Tuhan, dia orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Tapi toh dalam kehidupannya ternyata Yudas punya maksud terselubung, Yudas punya maksud yang lain. Dia menggadaikan kehormatannya demi 30 uang perak. Saya berdoa hari-hari ini kita jadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Bukan menjadi orang yang gagal seperti Yudas. Dari kehidupan Yudas kita belajar bahwa dalam hidup ini kita harus menjadi berkat buat orang, mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan, bukan justru jadi batu sandungan. Kita harus jadi orang yang penuh integritas, dapat dipercaya, orang yang jujur,
Dan kita juga harus menjaga kehormatan kita. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Saya dan saudara adalah pengikut Kristus, adalah murid-murid Kristus yang harus memberitakan kabar sukacita, memberitakan kesan yang baik buat banyak orang, bukan justru jadi batu sandungan. Doa saya buat saudara bahwa saudara hari ini diberkati, bahwa kita semua dapat jadi berkat hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, apa yang mereka rencanakan Tuhan buat berhasil, dan dimanapun mereka berada, jadikan mereka berkat untuk banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.